Tapi kota masing-masing kita, siapa ada di Frankfurt, Germany sekarang? Ya. Siapa juga yang diantara Anda hari ini ada di Medan? Demikian pula ada di negeri jiran, sekarang ada di Kuala Lumpur, mungkin ada di Sarawak. Juga ada pula yang di kota-kota yang lebih jauh, misalnya di Amerika Serikat, di kota besar seperti New York City. Dimanapun Tuhan taruh Anda, kalau bangsa Israel itu mereka dibuang ke situ, bukan kebetulan. Allah menempatkanmu di sana agar Anda menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, sebelum kita kesaksian, sebelum kita menyaksikan Yesus, sebelum kita berinteraksi dengan orang-orang, bangun kehidupan rohanimu untuk kota itu. Dan roh penyembahan ini tidak terputus. Bahkan ketika hambamu sharing dari pewahyuan-pewahyuan firman-Mu, bahwa kami Tuhan, ya Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Mu yang semakin dalam, semakin kudus. Kuduskan kami, sucikan kami, dan sembunyikan hamba-hamba-Mu di balik salib-Mu. Dan kami berdoa agar Kau jadikan setiap kami keluarga Saat Teduh rumah doa-Mu Tuhan. Makasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin, amin. Amin, saya ucapkan lembut supaya kita tidak terputus. Bahkan sekarang pun saya anggap kita terus berdoa. Saya dedikasikan Saat Teduh bersama pada hari ini live sekarang sebagai kebaktian doa. Jadi tidak perlu Anda bawa catatan, tidak perlu tulis apa-apa. Ya, fokus saja. Kita mau bersyafaat. Sambil saya ajarkan, jadi hari ini saya hanya pakai ayat-ayat tertentu yang sudah kami persiapkan. Dan pakai ayat-ayat itu untuk berdoa syafaat. Doa bagi bangsa, itu jadi tema. Saya tahu keluarga Saat Teduh bersama berada di mana-mana dan berlatar belakang berbagai suku bangsa. Bahkan tidak sedikit di antara kita, misalnya bangsa Indonesia yang diaspora sampai ke seluruh dunia. Anda sekarang ada di Rusia, ada di Eropa, ada di Timur Tengah, di mana-mana. Doa bagi bangsa ini bukan hanya bicara tentang nationality atau kewarganegaraan kita saja, tapi di mana kita ditempatkan, kita juga harus menjadi rumah doa bagi tempat itu. Saya ajak kita buka dulu Yeremia pasal 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini adalah perintah Tuhan dan nubuatan lewat Nabi Yeremia kepada orang-orang buangan bangsa Israel waktu itu diasingkan karena kalah perang. Mereka berada di Babilonia, zaman sekarang geografinya ada di Irak, Iran. Dan mereka di situ diangkut semua ke sana, termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Dan ketika mereka ada di sana, Tuhan bilang sama mereka, kamu gak hanya berdoa buat bait suci, bait Allah yang runtuh di Yerusalem, tapi kamu juga harus berdoa, usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Skup lebih kecil dulu, bukan negeri, tapi kota masing-masing kita. Siapa ada di Frankfurt, Germany sekarang? Ya. Siapa juga yang diantara Anda hari ini ada di Medan? Demikian pula ada di negeri jiran, sekarang ada di Kuala Lumpur, mungkin ada di Sarawak. Juga ada pula yang di kota-kota yang lebih jauh, misalnya di Amerika Serikat, di kota besar seperti New York City. Dimanapun Tuhan taruh Anda, kalau bangsa Israel itu mereka dibuang ke situ, bukan kebetulan. Allah menempatkanmu di sana agar Anda menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, sebelum kita kesaksian, sebelum kita menyaksikan Yesus, sebelum kita berinteraksi dengan orang-orang,
bangun kehidupan rohanimu untuk kota itu. Doalah, sebab kesejahteraan kota itu kesejahteraan Anda. Misalnya kota itu kena gempa, apa Anda enggak kena? Kalau terjadi krisis ekonomi, masa kita enggak kena imbasnya? Kena juga. Jadi Tuhan taruh kita di sana itu bukan sebagai tumbal, tapi taruh kita di sana sebagai ambasador. Ambasador iman, ambasador doa. Berdoalah untuk kota itu. Sebut kotamu, sebentar lagi saya ajak kita berdoa ya, siapkan hati. Saya nggak tahu berapa orang sekarang menyaksikannya, tentunya tidak semua orang mengerti. Kalau it's not for me, kalau bukan untuk saya, kadang-kadang kita sih, malas nggak mau ikut saat teduh hari ini karena nggak untuk aku. Kita nggak ngerti kesejahteraan kota, kesejahteraan kita juga. Kecelakaan kota juga kecelakaan kita. Jadi apapun juga yang kita lakukan untuk orang lain, kita sendiri akan kena. Dan itu saya percaya Anda yang dewasa yang mengikuti ini, saat teduh bersama hari ini, I'm very proud of you, saya sangat bangga. Dari satu ayat ini aja, gimana sih cara doain kota? Simple ya. Lalu kita praktekkan yuk abis ini ya, sebelum nanti saya ke ayat berikutnya. Yang perlu kita doakan adalah keamanan kota itu. Penting, karena kita ini punya kunci kerajaan. Kita bisa ikat, bisa lepas. Dan sorga akan melepaskan, mengikatnya pula. Kita harus melawan roh jahat karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi kita harus ikat. Keberadaan kita di sana harus menentang kuasa kegelapan. Doa. Jangan takut nanti serangan baliknya apa. Itu menurut saya sih overrating ya. Ya kita tidak boleh ceroboh, saya ngerti. Tapi banyak, kita itu belum doa udah WO, udah takut dulu. Don't be afraid. Orang yang doa itu dilindungi Tuhan. Orang yang doa itu sendiri juga akan mendapatkan pembasuhan. Doa untuk keamanan. Kita penting sekali untuk berkata, aku tengking roh ini. Kalau kita sadari kota itu penuh pelacuran, ya kita harus ikat dalam nama Yesus roh perzinahan. Supaya jangan ada lagi satu suami yang baik atau papa yang baik di rumah itu jatuh dalam dosa. Memang kita harus jaga secara sengaja, tetapi spirit juga kita harus berjaga-jaga. Kekerasan yang terjadi dan sebagainya, kita harus doa. Satu, keamanan ya. Yang kedua apa lagi? Kemakmuran. Kemakmuran ini bukan serakah, matre banget, bukan. Ini bicara soal berkat ekonomi di kota itu. Kita harus berdoa. Ingat ketika bangsa Israel di satu tempat itu langsung penghijauan. Di padang belantara pun, padang gurun, padang pasir pun, seharusnya nggak ada air. Dari batu pun keluar telaga. Kita harus berdoa supaya ekonomi kita diberkati. Karena banyak orang yang bekerja di situ, banyak rakyat. Kita berdoa juga. Justru yang berdoa itu nanti yang pertama-tama jadi berkat. Bukan menerima berkat, justru kita jadi berkat. Ya, kita doa. Saya nanti kepingin juga yang kedua ini saya mau doakan untuk pekerjaan Anda. Supaya apa-apa anak-anak Tuhan benar-benar dipelihara. Dan bahkan kalau anak-anak Tuhan itu dipercayai, 5 roti 2 ikan aja di tangan mereka. Kan Yesus pecah-pecah roti. Tuhan kasih siapa dulu? Langsung ke mereka yang duduk di rerumputan? Tidak. Tuhan serahkan dulu ke tangan disciples, kepada tangan murid-muridnya. Apapun yang di tangan mereka, akan Tuhan lipat gandakan. Saya berdoa supaya Allah menjadikanmu jawaban di kota tempat tinggal Anda. Tuhan menjadikan Anda bagian dari solusi kota itu. Minta ekonominya diberkati. Dan termasuk buat bangsa negeri, tak terkecuali Indonesia. Zaman sekarang ini perang tarif, perang dagang. Jangan takut. Tuhan sertai kita. Tetap ada yang namanya kota di Mesir, namanya Goshen itu yang Tuhan luputkan. Yang lainnya kena berbagai tulah, tapi tempat itu ternaknya aja diberkati. Apalagi manusianya. Saya percaya itulah bagian orang-orang percaya. Bukan berarti kita selalu mulus. Kita selalu happy, ya enggak. Kita juga mengalami imbasnya. Tetapi dalam Tuhan selalu ada jalan. Katakan amin. Yang ketiga, selain kemakmuran, adalah kebangunan rohani. Ini lebih penting. Ini lebih penting. Karena ini yang benar-benar jadi sumber mata airnya. Roh pertobatan. Pencurahan Roh Kudus besar-besaran.
individu lepas individu mengalami transformasi karena kuasa Roh Kudus. Dan nama Yesus ditegakkan, kerajaannya datang atas setiap orang, setiap family, setiap gereja. Kita berdoa supaya salibnya ditegakkan di kota itu. Yang saya maksudkan bukan lambang salib secara fisik, tapi hadirat Allah di kota itu. Kita mesti undang. Ya, siap ya? Tadi kan saya bilang gak usah catatan, gak apa-apa. Sekarang ini kita doa dulu, nanti kalau mau rerun, dengarkan lagi baru dicatat 1, 2, 3-nya, it's okay. Saya nggak hari ini tidak provide, tidak sediakan poin sederhana seperti biasanya. Hanya ayat-ayat untuk kita berdoa. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa untuk keamanan kota kita. Sebut kota Anda ya, saya tidak bisa menyebut kota saya, di mana saya sekarang berada, karena saya adalah MC-nya hari ini kan. Makanya saya harus netral, saya jadi orang Anda semua. Karena itu kalau saya minta Anda sebut kota Anda, sebutlah sekarang. Mari kita berdoa Tuhan Yesus. Semua berdoa Tuhan Yesus. Berkati kotaku dengan keamanan. Sebut kotanya, bilang kotanya. Ya, kota tempat tinggal Anda atau tempat Anda kerja. Kalau Anda kerjanya di kota A, nanti pulangnya ke kota B, sebut dua-dua. Aku minta ya Tuhan Yesus, kota ini diberikan keamanan. Engkau lindungi anak-anakmu dulu Tuhan di kota ini. Luputkan mereka dari mara bahaya. Jangan tuntun dalam pencobaan. Bebaskan dari yang jahat. Seperti doa Bapa kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan darah Yesus. Setiap pelosok kota ini tutup bungkus Tuhan. Kami minta malaikat-malaikatmu kau kirim berjaga-jaga. Kami ikat orang kuat. Mulai tengking, jangan takut. Bilang dalam nama Yesus, aku patahkan roh kekerasan, roh kejahatan di kota ini, roh pelacuran. Aku patahkan di dalam nama Yesus penyembahan berhala, semua praktek okultisme, dan semua ya, di daerah-daerah yang khususnya rawan yang selalu terjadi kejahatan, perampokan, kami tolak dalam nama Yesus. Tempat ini tempat sejahtera, kota ini orang tidak akan takut untuk invest di dalamnya, orang-orang tidak akan takut ya Tuhan Yesus untuk tinggal di sini, untuk berkeluarga di sini ya Tuhan, untuk memperbesar bisnisnya di sini di dalam nama Yesus. Ayo bilang keluarganya, ayo semua kita berdoa dalam nama Yesus. Ini kebaktian doa. Ayo semua doa, ngomong sesuatu. Haleluya. Di tempat di kota ini juga ya Tuhan, sekolah-sekolahnya ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan mengajarkan yang baik, kau berkati Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Sekarang berdoa untuk pekerjaan, untuk kemakmuran, untuk ekonomi kotamu. Berdoa minta sama Tuhan. Tuhan kirimkan Tuhan pada kota ini. Sebutkan kotamu sekali lagi, kirimkan ya Tuhan pada kota ini, pada kota kami ya Tuhan, kirimkan investor-investor ya Tuhan Yesus. Aku berdoa kau lindungi bisnis-bisnis yang di sini, birokrasi yang ada. Aku berdoa ya Tuhan Yesus, kau taruh orang-orang yang takut akan Tuhan. Paling tidak ada orang-orang yang punya nurani yang baik ya Tuhan. Kasih ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, tempat ini keamanan untuk mereka bisa menaruh modal di sini. Lowongan pekerjaan ciptakan di dalam nama Yesus. Kirim Tuhan orang-orang yang dalam mimpi Tuhan bicara, taruh di situ, buka pabrik di kota itu atau buka toko di sana dalam nama Yesus. Kirimkan pelanggan dalam nama Yesus, kirimkan orang-orang yang pendatang. Kirimkan ya Tuhan koneksi-koneksi, bukakan Tuhan kota ini ya Tuhan, secara dalam roh kami percaya ya Tuhan, kau akan konekkan ya Tuhan, membuat network jaringan dengan kota-kota yang lainnya, bangsa-bangsa lainnya. Bless this nation, bless this city, in Jesus name. Ya kita berdoa untuk kebangunan rohani, lebih penting. Doakan setiap gereja yang ada di sana, khususnya gereja-gereja yang betul-betul influential di situ, gereja-gereja yang menjadi trendsetter, gereja-gereja yang menjadi gereja yang seolah-olah gereja yang memimpin di dalam kebangunan rohani, dan gereja-gereja lainnya. Mari kita berdoa untuk tubuh Kristus di dalam nama Yesus. Setiap kota sebut di dalam nama Yesus, sebut gerejamu juga. Apa yang menjadi di tempat rumah Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu. Ayo berkati, ayo kita doakan. Dalam nama Yesus kami minta kebangunan rohani. Every church mengalami revival di dalam tubuhnya. Kami berdoa Tuhan supaya program-program gereja itu bukan justru membuat rumit, tapi membuat easy orang bertumbuh, membuat mudah, menjadikan mudah untuk bangsa-bangsa, suku bangsa dimuridkan. Aku berdoa Injil diberitakan, tempat ya Tuhan di rumah-rumah Tuhan semarak dengan hadirat-Mu dan pujian. Aku berdoa orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan di kota ini, ya Tuhan Yesus, benar-benar taat pada amanat agung dan membawa Injil sampai jauh, sampai ke setiap pelosok kota itu. Aku berdoa, curahkan, mari kita berdoa untuk Tuhan mencurahkan roh pertobatan. Come on, kita berdoa untuk roh pertobatan. Kita minta Roh Kudus dicurahkan habis-habisan, benar-benar dengan
dengan leluasa, dicurahkan besar-besaran di kota itu, menyeluruh. Mimpi dan penglihatan terjadi, orang-orang dilawat sama Tuhan dalam tidurnya, dalam mimpinya. Waktu dia bangun ketemu teman, terjadi yang namanya divine timing, terjadi koneksi-koneksi ilahi yang Tuhan tentukan, seperti Cornelius ketemu Petrus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Oh, ramata kaya bata, kira mata kamaram, I pray to revival kota kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Anda boleh buka mata Anda. Doa itu gak usah fasih lidah. Kita ngomong aja apa yang kita rasakan. Tuhan tahu kok, asal dari hati. Bahkan Tuhan bisa baca sesuatu yang tidak kita taruh dalam kalimat. Tadi semuanya tidak scripted. Gak ada catatan. Doa itu hubungan hati dengan Roh Kudus. Doakan terus ya. Harus begitu doanya. Jangan doanya just bless me, bless me. Saya jadi ingat kata Tuhan kata Mordekai kepada Esther. Ini baru minggu kemarin di GMS Surabaya Barat saya ajarkan tentang Ratu Esther. Mordekai, papa asuhnya, mentor rohaninya, beritahu sama dia, kamu jangan kira ya kamu ada di istana, kamu selamat sendirian. Karena musuh Israel hendak memusnahkan satu bangsa. Tapi sang ratu di zona nyaman dan dia tidak mau meresikokan segala sesuatu. Dia bilang, kamu jangan kira. Kalau kamu doanya hanya bless me, kamu akan binasa duluan. Justru karena kamu ada di istana itu kamu kena dulu. Ya. Ingat Bapak, Ibu, Saudara, keluarga saat teduh yang saya kasih. Ketika kita melemparkan roti atau blessing itu kota negara kita, bisa jadi ada apa-apa. Rumahmu satu yang berdiri sendiri. Karena di situ adalah konsulatnya. Konsulatnya sorga. Siapa kehilangan nyawanya memperolehnya. Siapa justru takut kehilangannya malah hilang gak keruan. Ayat berikutnya ya. Yehezkiel pasal yang ke-22 ayat 29 dan 30. Yehezkiel 22, 29 sampai 30. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok, atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Tapi aku tidak menemuinya. Coba lihat itu. Kita lihat kenapa kutuk yang terjadi dan bukan berkat. Saya ajak kita untuk menginvestigasi. Di dalam alam roh saat kita berdoa, kita harus mengerti musuh-musuh kita. Dan musuh kita itu bukan melawan darah dan daging. Kita tahu bahwa ada perbuatan-perbuatan tertentu yang telah menyebabkan kutuk negeri. Kita jangan salahkan orang karena orang itu adalah tawanan. Manusia itu melakukan kehendak iblis karena mereka adalah budak dosa. Tugas kita besar, tugas kita berat. Tetapi kita bisa. Tapi pahami dulu prinsipnya. Kita lihat ayat 29. Penduduk negeri. Bicara tentang satu bangsa bukan hanya kota. Melakukan pemerasan. Dan perampasan. Melakukan pemerasan itu pada orang yang tidak bersalah. Perampasan itu berarti ambil apa yang bukan miliknya. Bagaimana Tuhan bisa memberkati tanah kalau orang-orang yang tinggal di atasnya itu melakukan hal-hal yang keji di mata Allah. Lalu bukan hanya itu, menindas orang sengsara lagi dan miskin. Jadi justice atau keadilan tidak dilakukan. Yang namanya justice, keadilan tidak pernah terpuaskan. Menindas orang sengsara dan miskin. Dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing. Bertentangan dengan hukum. Terjadi pemerasan terhadap orang asing. Terjadi bully-bulian terhadap minoritas. Kita harus melihat itu. Termasuk di dalamnya bisa jadi pengikut Kristus. Nah, kita nggak boleh berkata, tahu rasa sekarang Tuhan hukum kamu. Nggak boleh. Tugas kita bersyafaat. Kita tidak boleh punya roh penghakiman. Roh yang kita harus miliki adalah belas kasihan. Karena kesejahteraan kota dan negara adalah kesejahteraan kita. Tapi
Mari kita lihat dulu teorinya. Kalau satu tempat itu melakukan penindasan terhadap orang-orang asing, yaitu kaum minoritas yang tidak terbela, tidak bisa terdengar suaranya, Tuhan itu maha cemburu dan dia akan melihat itu dan akan membalaskan. Karena itu tanah tidak bisa mengecap berkat, tidak bisa menyerap berkat pula. Karena bertentangan dengan hukum. Apa yang kita harus lakukan sebagai orang Kristen? Salah satunya adalah kita berdoa, Tuhan, forgive them, ampuni mereka. Seperti Abraham yang bersyafaat bagi Sodom dan Gomora. Kalau ada 10 Tuhan. Kalau ada 50 Tuhan, mulai dengan 50 dulu. Aku akan melepaskan mereka. 40 Tuhan, aku akan meluputkan. 30, 20 turun terus. Kalau ada 10 terakhir, udah. Ini adalah harga akhir. Kalau ada 10 aja orang benar di kota ini, Tuhan jangan bakar. Dan kata baiklah. Baik loh Tuhan itu, Sodom Gomora itu 10 aja nggak ada. Yang adanya Lot, istrinya, 2 orang putrinya, 2 orang menantunya. Ya, menantunya tidak mau ikut. Tapi anak-anaknya yang ikut sama istrinya jadi tiang garam karena menoleh ke belakang. Anda hitung semua itu, ini pun gak tentu orang benar nih anak dan menantunya. Hanya 6, tidak ada 10. Tuhan tidak bakar kota itu sebelum keluarkan orang-orang ini. Lot selamat. Coba bayangkan, itu berkat doa syafaat. Doa syafaat siapa? Doa syafaat seorang sahabat Allah namanya Abraham. Sekalipun tanah itu berdosa dan darah Habil berseru daripadanya, penuh dengan okultisme, pemerasan, penindasan, pembunuhan, hanya Tuhan yang tahu. Dan khususnya paling Tuhan benci adalah melihat bagaimana orang-orang lemah justru tidak dibela, tetapi justru dijadikan korban, termasuk minoritas. Tidak heran di berbagai tempat, ya, di berbagai tempat yang menganiaya anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, tempat itu jadi kering kerontang. Tempat itu jadi susah sekali. Justru anak-anak Tuhan yang dibully harus berdoa. Ampuni mereka, seperti Stefanus. Ketika dia dirajam, dia berdoa dan berkata ampuni mereka, dan dia melihat Yesus, anak Allah itu, berdiri di sebelah kanan Allah Bapanya. Di saat itulah ada seorang pemuda lain yang merestui kejadian itu, namanya Saulus, bertobat menjadi Rasul Paulus. Doa, posisi kita itu adalah doa, bukan mendendam, bukan membalas, tetapi berseru kepada Tuhan. Oleh karena itu di ayat 30, Tuhan berkata dari hatinya, aku mencari di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah siapa? Orang-orang jahat ini. Seorang, Tuhan nggak sebut angka yang fantastis, istimewa. Coba kalau bisa kutemukan satu saja. Coba baca, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok. Ini bukan tembok secara fisik, tapi menara doa. Atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. Supaya jangan kumusnahkan negeri itu, tapi aku nggak ketemu, aku nggak menemuinya. Makanya kita harus hidup beda. Karena kita adalah rumah doa. Kitalah tembok yang Tuhan cari. Kitalah yang mempertahankan negeri itu di hadapan Tuhan. Kita sendiri jangan jadi pendosanya. Makanya kita harus beda hidupnya dengan penduduk negeri yang melakukan pemerasan, perampasan, nggak peduli sama orang sengsara, nggak pernah terbeban untuk orang lain, yang hidup bagi dirinya, hanya meraup keuntungan untuk dirinya, nggak punya misi apa-apa. Mempedulikan juga kagak sama orang-orang miskin, tidak. Melakukan pemerasan terhadap orang asing. Kalau kita lihat tamu, itu kan kebiasaan kita. Di mana-mana, itu orang kita nggak kenal. Maunya ngeklik sama orang-orang sendiri. Mungkin tidak minoritas, tapi misalnya dalam persekutuan doa kita, di dalam gereja kita, ibadah, lalu ada orang baru. Kita nggak pernah. Ya karena kebudayaan kita malu-malu. Tapi apapun alasanmu, kita nggak ulurkan tangan berkata, halo, namanya siapa? Welcome home ya. Boleh saya bantu ini itu. Kita nggak ada lah kebudayaan itu. Pastor Philip itu bukan orang Indo. Bukan sih. Ini bukan soal orang Barat, orang Timur. Orangnya Tuhan.
Orangnya Tuhan itu selalu mencari orang yang asing. Orang asing gak tentu warna kulitnya beda. Tapi yang asing di rumah itu. Apalagi kalau kita suka rasa-rasa, gitu. Apalagi kalau kumpul tuh ya. Wah, terus datang satu orang, wah baru pelonco dulu. Aduh itu biasa, di sekolah-sekolah juga gitu kan. Saya dulu juga pernah waktu saya kecil. Hanya karena mungkin sedikit beda dengan yang lainnya. Wah, langsung gimana. Wah pokoknya kalau nggak dikerjain dulu gitu ya, orang baru. Gitu sifatnya. How can God bless that school? Gimana Tuhan bisa berkati sekolah itu? How can God bless your business? Gimana bisa berkati bisnis Anda, berkati gereja Anda, berkati keluarga Anda. Kalau maunya eksklusif sama diri itu, sama orang-orang itu melulu. Gimana sih? Gak justru kehilangan nanti segala sesuatu. Kita harus hidup beda. Kita temboknya Tuhan, rumah doa. Kita mempertahankan negeri. Itulah sebabnya saya dorong Anda untuk hidup kudus. Karena doa itu bukan sebuah aktivitas saja. Sebelum doa menjadi sebuah kegiatan, berdoa namanya, ada status namanya pendoa. Pendoa itu bukan nama sebuah ministry, pendoa itu panggilan. Bukankah Yesus berkata gitu sama murid-muridnya, khususnya 3 yang paling dekat? Tidak sanggupkah kamu berdoa bersama dengan aku 1 jam saja? Yesus butuh teman di Getsemani bukan karena Tuhan kesepian, karena Tuhan itu ingin mengajak kita masuk dalam pekerjaannya. Salah satu pekerjaan Yesus yang dahsyat hingga hari ini pun setelah dibangkitkan Tuhan masih sampai hari ini menjadi imam besar kita yang melintasi semua langit. Dan Tuhan itu ajak kita untuk melakukan apa yang Dia lakukan. Bukan hanya mujizat, bukan hanya mendoa, bukan hanya melakukan amal sosial, bukan hanya memberitakan Injil, tetapi salah satu perbuatan pekerjaan Tuhan yang terus hari ini kita bisa lakukan adalah berdoa syafaat. Berdoa syafaat tidak perlu fasih, bukan untuk show off, bukan untuk ditunjukkan ke orang, tapi untuk tertuju ke Tuhan. Asal hatimu terbeban. Tuhan dengar itu, kata-kata belepotan kita. Sebelum doa itu jadi kegiatan, doa itu ada namanya pendoa, itu statusnya. Pendoa mesti beda. Kalau kita mau jadi dokter ya jangan jadi pasien dulu. Dulu pasien, tapi jangan pasien melulu. Gimana kita operasi kalau kita sendiri sakit mah? Gimana kita operasi kalau kita sendiri pingsan? Kita harus hidup dalam kekudusan. Saya ingatkan semua Anda, kita termasuk saya, kita harus hidup in holiness, deliberately secara sengaja. Hidup dalam kekudusan. Supaya apa nanti? Supaya doa-doa kita itu mengubahkan. Semoga sebelum kita semua suatu hari dipanggil Tuhan, ada beberapa Sodom Gomora yang diselamatkan. Kalau Sodomnya nggak bisa selamat, ada beberapa Lot yang kita bisa selamatkan. Iya kan? Itu kan karena Abraham. Kita nggak bisa selamatkan dunia ini. Dunia ini kita tahu kok ujungnya kemana, coba lihat kitab Wahyu. Tapi sementara kita ada di sini, masih ada lot-lot yang kita bisa selamatkan. Saya percaya itulah fungsi daripada seorang tembok yang Tuhan ingin dirikan. Ayat terakhir di 2 Tawarik pasal 7, ini famous sekali ayat ini khususnya ayat 14. Tapi saya baca dari ayat 12. Hari itu zaman dulu ada seorang rumah doa yang bangun rumah, yaitu Bait Allah. Salomo namanya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya. Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Saya berdoa supaya rumah Anda dipilih Tuhan. Supaya saat teduh pribadimu itu jadi mezbah. Dan saya berdoa juga supaya gereja Anda menjadi rumah doa. Tidak semua orang kepingin ke gereja yang begitu. Kalau mencarinya hanya gereja yang membuat nyaman. Tapi gereja yang punya misi, itu dekat di hati Kristus. Saya berdoa setiap gereja yang mendengarkan, kalau gereja yang saya gembalakan ya itu tanggung jawab saya untuk terus memimpin ke sana. Tapi yang lainnya juga dengarkan saran ini. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Nah, kita baca sama-sama ayat 14, ini famous sekali. 2, 3, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kebangunan rohani terjadi. Oh, jangan khawatir tentang pekerjaanmu. Berkat itu mengalir.
Di mana Tuhan itu berjalan, api menjalar di depannya membakar musuh-musuhnya, gunung pun runtuh dalam hadiratnya. Tuhan kemana pergi? Coba Anda baca Perjanjian Lama, dia jejak kakinya meninggalkan lemak. Paham kata lemak itu apa? Itu bukan kolesterolan. Lemak itu artinya berkat itu mengalir. Kemanapun di Yeskiel juga, air itu, sungai itu mengalir. Ikannya besar-besar, tumbuhannya hijau-hijau, nggak layu daunnya, berbuah pada musimnya. Dan apapun juga yang dialirinya, dilewatinya, sembuh. Ekonomimu sembuh. Pekerjaan, lowongan banyak nanti, benar? Dan manpowernya, sumber daya manusianya, hebat-hebat. Terjadi kebangunan rohani, aku memulihkan negeri. Kata memulihkan itu bukan hanya memulihkan satu hal doang. Tuhan berkata, aku akan melakukan pekerjaan yang begitu dahsyat. Dan akan melengkapi, sampai mencakup semua yang kau butuhkan dan tidak sempat kau doakan. Aku sediakan apa yang matamu belum lihat, telingamu belum dengar. Tapi kalau ada yang berdoa, merendahkan diri, mencari wajahku, meninggalkan dari jalannya yang salah, nanti kebangunan rohani akan menular terhadap orang-orang yang salah. Mereka pun akan meninggalkan jalan yang salah. Will you be the first one? Apakah Anda menjadi orang pertama? Generasi terdahulu yang melepaskan diri dari jalan yang jahat itu dan mengambil tanggung jawab untuk berdoa. Saya ajak kita untuk menutup Alkitab kita. Mari kita terus menghampiri tahta. Mari kita mengangkat tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari Panglima Bala Tentara Sorga Yesus Kristus. Jadilah berkat di setiap kota, jadilah rumah doa. Dalam nama Yesus, amin, haleluya.